Pak Emil tentunya sudah menjadi senior di industri perhotelan dan resto di Indonesia nih Pak ya. Tadi ada data yang disampaikan salah satu pelaku industri juga, bahwa sebenarnya PPN 12% ini di Asia Tenggara, ini kalau jadi 12% ini yang paling tinggi Pak di Asia Tenggara. Bahkan kita tahu ada salah satu negara maju di Asia Tenggara yang memang sangat baik industri layanan jasanya dan produknya, itu saja PPN-nya di 8% gitu ya. Turunkan. Diturunkan. Kita tahu ada beberapa negara emerging markets lainnya di Southeast Asia yang justru malah lagi naik-naiknya FDI-nya karena PPN-nya juga diturunkan gitu ya. Tapi kok kita malah dinaikkan gitu ya Pak ya. Mungkin ada saran sedikit untuk pemerintah. Kalau emang mau menggenjot penerimaan negara, apakah instrumennya hanya pajak Pak? Wah saya nggak tahu tuh, pemerintah tahu yang tahu tuh kalau instrumen pajak. Cuman saya pikir hitung-hitungan tadi Pak Ferry bilang 1% bedanya. 1% kalau dilihat sih nggak besar ya. Tapi bukan 1% yang dilihat, nominalnya itu berapa, dari sales berapa. Karena ada restoran kenaikan 1% ini berdampak 0,6% dari dia punya cost. Ada yang berdampak 0,5, ada 0,7. Ada ininya, tergantung restoran-restoran. Tergantung COGS dari restoran ya. Jadi kalau misalnya keadaan sekarang daya beli lagi turun, ekonomi Indonesia sekarang tidak baik-baik saja gitu. Kalau ekonomi sedang tidak ada baik saja, kita tidak diberi insentif, kita malah dibebankan biaya-biaya sekaligus gitu, berturut-turut ya. Nah itu akan memberatkan kita. Daya saing kita kurang, daya beli kita kurang. Di sana lagi growth. Tapi kan itu pemain-pemain baru banyak juga gitu. Yang belum tahu kayak apa nih binatangnya resto. Nanti udah kecemplung kayak di Jakarta itu ada 100 restoran baru, tutup. Ada 100 restoran yang tutup. Sama. Tiap bulan begitu aja terus tuh. Nah itu bukan itu artinya growth, bayangin jadi stagnan kita. Itu penjualan selama Pilpres itu juga stagnan. Nggak ada growth-nya sama sekali selama Pilpres. Nah ini kita baru mau bangkit lagi gitu. Udah kena lagi 12%, kena lagi nanti ada UMP. Ya itu udah sebagai investor, ya itu benar wait and see gimana nih masuknya. Sekarang apa nanti? Masih jadi agak apalagi ada undang-undang investasi itu luar negeri udah boleh invest langsung untuk restoran. Jadi nggak ada partner lokal nggak apa-apa. 100% luar negeri masuk. Itu kapan Pak kira-kira ya? Udah mulai. Udah ada beberapa restoran. Jadi justru persaingan malah semakin ketat ya Pak, internal dan eksternal. Jadi yang kuat, yang punya modal kuat ya dia yang menang. Ujung-ujungnya gitu. Kalau UMKM ya sorry to say dia kan sangat sulit. Apalagi sistem pajak yang baru tuh. Yang di bank itu, Cortex itu diterapkan lagi, nanti tambah ribet itu, khususnya UMKM. UMKM itu ya kan. Jadi Anda melihat Cortex justru malah akan merumitkan keadaan ini Pak? Ya, untuk UMKM terutama ya, kalau perusahaan-perusahaan besar sih udah nggak ada masalah gitu. Tapi UMKM itu biasanya gitu kan, dia punya growth tidak sesuai dengan dia punya sumber daya manusia dan manajemen sistemnya. Jadi dia akan kewalahan gitu. Ditambah lagi dengan PPN 12% ini. Kalau ada itu, ini akan ribut antara vendor sama kita restoran. Mana yang 12%, mana yang 11%. Itu akan ribut tuh pasti. Nanti ujung-ujungnya, dari Pak ini 12% semua deh. Pasti gitu ujungnya. Nah jika nanti PPN 12%, ya kan sebenarnya kemungkinan besar akan diterapkan ya Pak ya? Pastilah. 1 Januari ini. Apa strategi yang Anda kerahkan Pak dari industri perhotelan untuk mengantisipasi hal ini? Dan tetap menarik minat customer untuk tetap spending di industri Anda. Ini judulnya maju mundur kena nih. Jadi mau nggak mau kita ada restoran-restoran yang rearrange dia punya menu. Rearrange menu. Dia punya rearrange menunya, di rearrange mungkin tadinya nasi goreng udangnya mahal, dia kurangin, udang ada 10 biji, 7 biji, mungkin kayak gitu. Ya mau gimana lagi? Mungkin ada kayak gitu rearrange. Tapi yang justru
the biggest lose in this situation adalah customer, Pak, ya Pak. Oh iya, pasti customer. Ya, Karena justru malah pasti sayang sekali dibebankan ya, ke Pak, customer. ya. Makanya itu saya bilang tadi dari awal menurunkan daya beli, menurunkan daya saing. Daya beli juga jadi turun. Orang yang biasa jadi makan yang bawa keluarganya ke tempat yang enak, akhirnya ya pindah ke yang Dan lain orang gitu. juga semakin mencicipi atau menggunakan atau mendapatkan produk-produk yang kualitasnya tidak sebaik dahulu ya, Bisa Pak, jadi. ya, dengan daya beli yang menurun gitu. Bisa Ya. jadi. Tapi sudah ada kepikiran Pak untuk rearranging strategi untuk Ya. menawarkan produk-produk yang menyesuaikan keadaan dengan ada PPN 12% ini, Pak. Saya kira sudah banyak yang seperti itu. Sudah mulai dari sekarang ya, Pak. Karena ini kan PPN ini kan bukan 12% ini bukan sekarang kan. Kemarin udah 10%, terus naik 11%. Itu udah ini semua berpikir gimana nih cara ini kan memecahkan masalah ini. Sampai itu udah kejadian ini ya paksa. Kita lakukan banyak, saya kira restoran-restoran melakukan, termasuk hotel-hotel juga bikin paket, bikin segala macam gitu.